من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang ulun hormati ibu-ibu sekalian, yang ulun kada tahu merinciakan satu persatu siapa ngarannya dan sebagainya. Yang jelas mulai panitia penyelenggara, kemudian lagi grup Habsyi, pimpinan Ustazah Ummi Rashidah, dan ibu-ibu Yasinan Langgar Al-Madinah. Al-Madinah apa tadi? Al-Madinah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji kita haturkan, kita iqrarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan taufik, hidayah serta hidayahnya jualah sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah, bermajelis di langgar ataupun di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita haul abah guru sepupu. Salawat dan salam kita pasrahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan bimbingan serta pancaran dari syariat yang beliau bawa sehingga kita terbebas daripada belenggu kejahilan kepada alam ataupun dunia yang terang benderang. Sebab syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadi tahu mana yang baik, mana yang kada baik, mana yang wajib, mana yang haram. Contohnya adalah, karena ini banyak bini-bini, dasar bini-bini, ya kan ibu? Di antara kewajiban bagi perempuan, bagi bini-bini, wabil khusus nang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu menjalankan iddah 4 bulan 10 hari plus ihdah.
Ini kewajiban. Kita sudah tahu makna wajib itu, bilanya digawi dapat pahala, bilanya ditinggalkan berdosa. Kita sudah tahu. Nah, perempuan ini atau babinian ini ditinggal wafat oleh suaminya, berapa menjalani masa iddah? 4 bulan 10 hari. Ihdat tadi itu apa? Ihdat itu meninggalkan bersolek ataupun berias-rias, bawa nampilan-nampilan menornya. Berapa lamasnya? 4 bulan 10 hari, sama lawan iddahnya juga. Jangan keluar-keluar, kecuali tadi darurat. Banyu makin naik ke rumah sampai pinggang sudah. Mau tidak mau ini keluar. Maka wajib tadinya bagus, ada kaidahnya. La yutrakul wajibu illa liwajibin mislihi aw li awjaba minhu. Sesuatu yang wajib itu kadang boleh ditinggalkan kecuali karena ada kewajiban yang sama atau yang lebih wajib lagi. Contoh, bidan pas menangani pasien yang hendak beranak, ya sekalinya waktu sembahyang hendak habis. Di sisi lain, pasien yang hendak beranak ini belum tuntung lagi, sembahyang hendak habis. Waktu asar nih, Allahumma ya daimah sudah di masjid, Allahumma ya daimah anaknya ini kada tahu orangnya belum bisa jalan, kenapa dipaksa-paksa? Nah, mengerjakan sembahyang asar tadi itu hukumnya wajib. Pada saat ini menuntunkan persalinan tadi dan hanya bidang tersebut dan kawan menguntungkan itu lebih awujud lagi. Jadi boleh aja dulu ditinggalkan tapi dikodohinan. Sembahyang masih kawat tadi kodok, amunnya beranak tadi pun separuh sudah keluar tuntungannya soalnya. Karena kamu seperti itu ada kau masalah penyawaan ini kali. Ada kawat ganti-gantinya hilang lalu. Nah itu tadi kaidahnya. La yusraqul wajibu illa liwajibin mislihi, atau yang lebih wajib lagi. Nah kita kembali tadi karena darurat, ayo kalau lamunnya kata di dalam tadi ma'aidah lamasnya dahulu di zaman jahiliyah, masa ataupun iddahnya perempuan itu di masa jahiliyah lawas batas 1 tahun dan lebih. Jadi bilanya ada seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, bakurun di ruangan yang halus 1 tahun, mandi kada, bayangkan kuku kada bertatak 1 tahun. Rambut kayak apa, ngeri banget. Itu di zaman jahiliyah. Berkat bimbingan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 4 bulan 10 hari, kan itu ada keringanan. Asalnya 1 tahun 4 bulan 10 hari. Tapi ulunnya bacaan kayak apa nih? Oleh sebab itu, bila si perempuan tadi ada memiliki pula warga yang baduit langsung maunya inya yang menghandle mendatangi, misalnya meninggal dari itu ya keluarganya, bini yang ditinggal mati itu dan keluarganya inya yang mendatangi, misalnya acilnya biar nih hajar kematian laki biarlah
Nah, ada kewajiban biar menjalani iddah 4 bulan 10 hari plus iddahnya jangan bersolek-solek. Pakai apa udah makan minum sebagainya kayak apa? Tenang, ulun menjaminnya masa iddah biar itu ulun menjaminnya. Nah ini bagus. Ulang sugih nang soleh ngarannya. Ulang sugih nang berilmu, ulang soleh nang sugih. Jadi bagus saja usahanya berniat sugih itu, tapi berbuat misalnya berdoa, ya Allah sugihakan Allah plus soleh. Orang soleh itu tentunya berilmu. Anda datang, ini namanya pintar di dalam wa infaqkan hartanya. Kadang-kadang akhirnya ulun lamunnya memberi penghasilan tadi itu ada yang tahunya, kalau anak diketahui orang, ulun lebih baik kita menggerakkan kepala musola di situ. Nyatakan ada pemberitahuannya kepala musola ini dituntungkan oleh si Anu. Lamun yang membantu penghasilan, maka penghasilan kalau bahasa sosmed pun ada terkenal kayaknya. Nah, iya dah. Jadi seperti itu kewajiban. Bahkan misalnya ulun yang hendak tulang ke pengajian, ulun hendak tulang acara kayak sidang, tetap ada boleh. Kenapa? Karena tadi yasinan hukumnya sunnah. Menjalani masa iddah wajib, masa nak wajib ditinggalkan dengan nang sunnah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini banyak faidah-faidah yang kita dapatkan di antaranya, yaitu oleh-oleh dari langit yang paling besar, sholat 5 waktu. Jadi sedikit dulu ulun mengutip ataupun membaca riwayat. Ini ulun ada ambilannya di kitab Bahjatul Wasail karya Syekh Nawawi Al-Bantami. Jadi salah satu ulama Nusantara juga. Ini merupakan syarah daripada Ar-Risalatul Jami'ah. Di antara syarahnya yaitu Bahjatul Wasail karya ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantami. Jadi baginda Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan ini, kalau kita melihat di dalam beberapa kitab, contohnya misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu Ibnu Katsir Al-Quran sidin mentafsirkannya hadis. Jadi ahli hadis Ibnu Katsir ini. Ada ulama itu Al-Quran ini mentafsirkan balagok-balagoknya yang dimunculkan. Ya, ada tafsir Al-Kasyaf. Nah, itu khusus balagok. Ya. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir riwayat Isra Mi'raj ini ada beberapa versi dari sahabat. Kalau beliau Syekh Nawawi Al-Bantani mengambil periwayatannya dari Sabit Al-Bunani dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu ini di dalam riwayat disebutkan kurang lebih 10 tahun berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas pernah berkisah, aku waktu berhadap melawan Rasul, negara mulai halus, ibaratnya masih muda, apalagi hanya rancak juga. Disuruh Rasulullah seperti ini,
kada misalnya belum sempurna sesuai harapan. Hanya. Tapi ujar Sayyidina Anas kurang lebih 10 tahun aku berkhidmat. Misalnya nih, sesuatu itu kada tagawi, kada dasir, kenapa dia digawi? Atau misalnya tagawi sesuatu yang kada disuruh, kenapa jadi kada? Lembut benar, ramah tamah benar Rasulullah itu. Apalagi sempat main fisik, main kekerasan, kada. Nah itu kepada Anas ibn Malik, apakah lagi kepada permaisuri sidin ummahatul mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak diisrakan, dimi'rajkan itu didatangkan burak. Jadi burak dan membawanya. Ini burak ini warnanya tadi itu putih. Gatalnya gatal pada himar khaladai lah. Jangan kedelai kan, itu kacang. Khaladai tak halus daripada bakwal. Cuma kecepatannya itu luar biasa. Sejauh mata memandang sampai. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril sampai di mana Baitul Maqdis. Ujar almarhum Guru Syarwani Kasdan bahani di Darussalam bisa dibaca Baitul Maqdis, bisa dibaca Baitul Muqaddas, boleh dibuat ujar sini. Almarhum Guru Syarwani Kasdan. Ubah sidin itu ialah di mana itu lawan almarhum Guru supaya lawan kuitan daripada apa Guru Sopol yang di terasnya di bawah sana. Nah di situ ubah daripada Guru Syarwani Kastan. Jadi boleh dibaca Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Sampai di situ langsung masuk ke masjid dah. Borok tadi dilihatkan dah kada diikat. Lawan dan kebiasaan para nabi-nabi terdahulu mengikatnya. Jadi ada talinya. Nah difahami oleh ulama, Nabi itu menggambarkan sifat tawadhu. Padahal sidin afdhalul anbiya wal mursalin, tapi awalnya tuh ini tali bakas nabi-nabi Rasul terdahulu itu yang dipakai. Nah ini melajari lawan kita tentang mengambil berkah terhadap orang-orang soleh. Jadi kan ada istilah basyirik-syirikan mengambil berkah itu. Kemudian diikat, dan di sini pun satu gambaran, satu pelajaran lawan kita, baik masjid tak. Ya kan ini masjid apa lagi lain pada masjid. Misalnya kita tuh bersepeda motor atau apa diamankan dulu, jangan sampai kuncinya berandakan aja tuh di sepeda motor. Ada nomor, ada nang lewat, ini udah bang napi di RTTI bahari berita. Kejahatan itu kan hanya ada niat pelakunya aja mah, melainkan ada asal kata rezeki nomplok. Bahankan kuncinya di mana? Di sepeda motornya. Ada langsung jalan. Nah di sini kita belajar ialah di aman-amankan hanya masuk ke dalam Masjid Aqsa tadi. Masuk ke dalam masjid apa? Sembahyang di dalamnya. Iya dalamnya sembahyang apa? Kalau kita doa tahiyatul masjid. Kemudian tuntun sudah di dalam masjid, disingkat saja keluar dari masjid. Mbah itu malaikat Jibril menyubuhkan lawan aku itu wadah yang berisi khamar, ada juga wadah yang berisi susu. Nama yang dipilih oleh Rasulullah baru susu. Nah, ujar malaikat Jibril, ikhtartal fitrata, engkau memilih kesucian. Seandainya Rasul mengambil khamar,
lagawat ummatuka, niscaya gawat umat ikam. Artinya sesat kacau balau umat engkau. Nah, di sini pula kalau kita mengambil satu pelajaran, malaikat Jibril menyuguhkan susunya tadi itu pas Nabi sudah keluar dari masjid. Artinya apa? Kita usahakan masjid ataupun musola itu selalu dijaga kebersihannya. Nah, kalau misalnya kita beracaraan ada susu kita minum banyak susu, kalau terbalik-balik dengan iya, Allah. Karena tadi aku langsung, ya kamu beberapa samnya Allah. Jadi antaranya tuh ini menjaga kebersihan masjid ataupun tempat ibadah. Lawan pulang Nabi tadi memilih susu, kita pun bisa juga ittiba lawan Rasulullah minum susu. Karena masjid tahun baru aja kita minum susu. Ada kesempatan. Jadi ingat, Rasul memilih susu. Lalu ya Pak, saja pun mengumpati Rasul meminum susu juga, mudah-mudahan berniat pulang. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'la sholihah, suka mengambil tafaulan yang baik-baik. Macam orang bahari tak tujuan kan mengambil sampana ataupun tafaulan yang baik yang bagus. Barang orang ada bukan, kalau dia bukan saja ada tahu. Dan orang rajin membuat dari apa tuh, dari membawa iwak rajin, acara-acara beda yang apa itu karena mungkalam apa di sini nggak bisa makan ibu, betul nggak? Apa kata ibu? Nah, yang dari lokal itu bisa bawa, bisa isinya iwak, pastela, apa kan di situ orang yang jualnya, ya udah senang bebas kalau ada orang lebihnya itu tahan kalak kayak itu aja gitu. Nah, kenapa dia jadi kalak? Karena tafaulan kalak itu kan tadinya dijunjung orang. Jadi mudah-mudahan anak-anak baru ngarang ini kata mulia itu akhirnya tak angkat orang bahaya. Pindah simpel aja tapi ada memiliki arti tersendiri. Nah, oleh sebab itu kayak apapun nama ulang tadi itu pasti kuitannya sudah ada memiliki harapan-harapan yang baik. Jangan dihapaki. Baru bisa hidup bagus lagi ya kan contoh nama supaya artinya anak ini jadi ulama naruh apapun itu karena itu pasti sudah ada harapan daripada kuitannya. Biar ngarannya tadi nuansa anak ataupun karena nuansa anak pasti ada harapan baik. Nah, singkat cerita Mi'raj sudah ini. Langit pertama di situ terdapat lawan Nabi Adam alaihi salam. Di dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj karena dia Syekh Al-Mutawalli hikmahnya di langit pertama Nabi dan Rasul tertentu ada Nabi langit pertama Nabi Adam. Ternyata ada hikmahnya. Ini pilihan sudah Nabi dan Rasul. Tujuannya hikmahnya tasliyah, menyabari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Adam beliau dikeluarkan daripada watonihi surga Allah. Kemudian akhirnya kembali pulang ke dalam surga itu sendiri. Rasulullah wani hijrah sirim ke Madinah. Sampai di Makkah, kemudian beliau hijrah ke Madinah walaupun akhirnya Makkah Madinah ini menjadi sentral agama juga. Nah, itu ketika tadi hendak masuk ke langit pertama, Jibril fastaftah. Istaftah itu lit tolabi,
Napalin tolabi minta bukaan. Padahal kita tahu malaikat Jibril alaihissalam komandannya, pimpinannya para malaikat lamun komandan paling bahasanya biar ada izin-izinan kan masuk di orang bulan ada apa-apa modelnya tuh, tapi di sini malah jari tentang adab karena al adabu fawqal ilmi. Kalau kita artikan adab itu membungkus ilmu. Nah, ya adab itu membungkus ilmu. Ibarat jeruk ini nah. Lamunnya tadi kada namanya kada berbungkus, kada berkulit ini nah, misalnya menarik lah, ada Allah. Nah, pembukaan misalnya bisa ada, tapi orang jaga siapa apa saja. Nah, itulah ilmu kalau dibalut dengan adab dia semakin elegan, dia menawan, dia bagus. Jadi malah jadi ujar penjaga siapa? Jibril. Kan ada juga Jibril tadi kepada aku komandan wanita. Kan ada langsung Jibril. Nah ini sesuai lawan hadis Rasulullah. Jabir bin Abdullah pernah datang kepada Rasul Bapak menagih hutang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Jabir, jadi Rasulullah itu akan hutang lawan abahnya Jabir. Ya Abdullah datang mengatuk ke rumah. Ujar Nabi siapa di muka? Jabir menjawab, anak. Siap man, anak. Lalu kain Nabi ya lah. Nah, soalnya Jabir bin Abdullah sambil model sini itu kayak ada kesal-kesal gitu nah. Anak-anak, oh ya, ulun-ulun kalau diterjemahkan orang disangka. Bakal kalau di dalam rumah betapa siapa di luar Udin misalnya, nah karena yang di dalam ini kau menyesuaikan siapa yang di luar ini. Udin misalnya kan karena ia sabogo ayam mana aja ya Allah. Nah kalau yang lain lalu pulang ujar Allah memang guru ulun hari kalau di Makkah misalnya hilang baelah bakal lalu pindah di dalam rumah ini dah hendak melukai awak paling jauh. Nah, paling karena kalau pindah datang orang membuka tadi itu tembus langsung ke dapur. Nah di dapur misalnya beranduk saja. Nah ya Allah. Nah, jadi kayak itu. Bagi orang Arab ujar sini sudah hari air ujar. Bila bertamu kita nak menghadap lawan kayak itu. Jadi berbalik ke depan. Bila ada tanda-tanda orang hendak membukai berbalik ke lawan. Nah, lalu nanti bakal ikan tadi nah jadi misalnya kira-kira aman sudah di dalam tadi. Penting berizin itu nah penting bakal tuh kadang-kadang di sebahagian ada entah itu bacaraan misalnya larut malam benar kemudian ada barakat-barakatnya lagi kasih saja Anda menjulungi ke tetangga jam berapa tadi? Jam 1 malam. Katok ya. Ada di muka orang. Kahiga. Mengganda. Maka pinang dulu di sini kamarnya ada. Coba namun kita pikirkan jam 1 malam antara makanannya tadi. Kada dimakan orang juga kira-kira ibu-ibu lah. Kada dimakan orang, apalagi nanti antara kambing pulang banyak lah seberapa. Maka amalnya orang tua ini para jual saudara mata itu para jual biasanya ngaliman sudah menggunakan negara-negara itu nah. Terkajut karena kalau menajut dipilih-pilih kakan mata kada kalau lagi tak goreng nah. Jadi lamunnya anak bagarian juga batata ini pindahnya bakal pada tungtung dan sore ke antar pada dulu. Dokter ini kalau dibacain lagi Pak insya Allah pahala sedekahnya tadi dapat saja mengalir aja. Lawan kita tadi menjaga ketenangan, ketenteraman lawan tetangga-tetangga kita. Nah jadi pentingnya berizin. Mantap apa-apa kena ya kan? Bakat dok. Ya belum pakai udah.
Assalamualaikum. Ya, orang kan ada nyamutin. Bawa kita sedikit tak mengadu gagangnya tuh. Nah, coba kuncinya. Di dalam soalnya. Tak jalan. Apalah dulu tak. Ya. Pina ada orang di situ masuk pulang, ya Allah, masuk. Maka mendusur kadang-kadang sampai anak-anak sampai ke padu. Maka rumah ini rumah Nang Bahari, misalnya ada WC apa di panji-jipat situ, berkafe apa macam mana. Iya kan? Bapak yang datang sampai ke sana, maniwas pulang kepada Nang ampun rumah ini jadi kio kada tahun-tahunan, siapa nang salah? Maniwas kepada tuan rumah pulang. Nang tuan rumahnya masih misalnya belum tentu lagi uang air kecil, sikit-sikit, la ilaha illallah tidak. Salah siapa? Jadi penting tentang berizin ataupun minta izin hendak masuk tadi penting banget. Malaikat Jibril alaihissalam aja seperti itu. Ada jalan pepadaan juga. Akan ada istilah pepadaan, ya kan? Dengan tadi adab itu berlaku lawan siapa aja. Ya, dan bila jalan pepadaan kan ada adab lah ada tetap al-adabu ilmi. Siapa bersama engkau? Ujar malaikat yang menjaga langit pertama tadi. Qala Sayyiduna Muhammad. Ternyata di langit pertama itu bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyambut, mengucapkan selamat datang, mendoakan kebaikan terhadap Nabi kita Muhammad. Lanjut lagi langit kedua, tetap malaikat Jibril istaftah, minta bukain. Di langit kedua, di situ beliau ketemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya ibn Zakaria alaihi wassalam. Nah ini pun jadi isyarat kepada kenapa jadi dua Nabi dan Rasul ini? Karena dua Nabi dan Rasul ini gencar benar Yahudi mengganggu. Jadi kan menyabari lawan Nabi. Nabi kan diganggu oleh orang Yahudi juga. Jadi ada gambar Nabi Yahya lawan Nabi Isa bin Iya juga. Nah, ya Allah, modelnya timbul kayak sabar toh. Nah, ada gambaran yang tadawuh. Terus pulang naik langit ketiga, di situ terdapat lawan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini sudah kita masyhur aja. Beliau itu pun karena fitnah Rasul, iyalah banyak benar juga cobaan. Nah, jadi tasliyah menyabari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat. Terus naik lagi ke langit keempat, di situ ada Nabi Idris alaihissalam, sama pokoknya menyambut, mengucapkan selamat datang, mendoakan kebaikan. Naik lagi kepada langit kelima, di situ ada Nabi Adam alaihissalam. Terus langit keenam ada Nabi Musa alaihissalam. Terus langit ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menyandarkan belakang sini ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur di dalam ini riwayat setiap hari dimasuki di dalamnya tadi oleh 70.000 malaikat. Bila dia sudah bisa sekali masuk, ada masuk lagi. Hari-hari ini menunjukkan banyak benar jumlah malaikat itu nih. Sehari 70.000. Bila dia masuk sekali sudah ada masuk lagi, kan lain pula hari-hari 70.000 malaikat. Singkatnya sampai Sidratul Muntaha, ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diberikan perintah sholat, kewajiban sholat itu Sidratul Muntaha ada pada waktu-waktu tertentu dia biiznillah
menampakkan keindahannya. Bahkan di dalam riwayat ini ujar Rasulullah, kadang kawa mengesahkan keelokan keluar biasaan Sidratil Muntaha pada waktu-waktu tertentu indah betul. Akhirnya dapat senang Rasulullah. Nah, pas sudah senang, ngajar perintah kewajiban. Ini satu teknik, satu metode. Himungi dulu hanya dapat. Misalnya anak menyuruh ngajar ya, masukkan suruh. Ibu sudah Rasulullah hanya dapat perintah kewajiban sembahyang. Asalnya 50 waktu di dalam sehari semalam. Langit ketujuh terdapat Nabi Ibrahim alaihissalam. Napa tadi? Dapat kewajiban 50 kali sembahyang di dalam sehari semalam. Nah, sudah. Di langit keenam Nabi Musa. Apa tadi? Dapat kewajiban 50 kali sembahyang di dalam sehari semalam. Ampun Nabi Musa, kada sanggup kalau bakal sanggup umatku aja aku sudah bujur-bujur mencoba melatih apa-apa, kada sanggup nang 2 waktu ada, apalagi 50 waktu dalam sehari semalam. Bagaimana fisik umat ikan dan umat gagal umat ya ada satu apalagi 50 waktu kembali minta keringanan. Akhirnya beberapa kali 5 dikurangi laporan kepada Nabi Musa AS berapa lagi 5 minta lagi 5 boleh pulang pada habis sudah. Malu aku ujar Rasulullah sudah. Ya kan? 5 ini maksudnya. Nah, lalu ada timbul pertanyaan di dalam Hasyiah Al-Muzaynibi disebutkan harapannya Nabi Ibrahim tadi itu berdiam aja. Kenapa dia Musa menyarankan? Iya kan? Ujung-ujung ini masalah itu kan berdiam aja. Kau 50 waktu di dalam sehari semalam. Nah, di dalam kitab itu dijelaskan makom beda. Kalau Nabi Musa makomnya Kalimullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Nah, makomnya beda. Nama Khalil makomnya taslim. Apa ujar yang dikasihi, apa yang ujar dicintai, sudah ada tawar menawar. Nah, makomnya makom taslim tadi. Berapa kalau karena menyuruh ini orang yang dicintai, sudah. Nah, itulah kadang Sri Maria ada makomnya tadi berbeda. Kalimullah lawan Khalilur Rahman itu beda. Terus 5 waktu di dalam sehari semalam ini merupakan oleh-oleh langit yang luar biasa, sehingga kita sebagai umat perlu memperhatikan dan menjaganya. Kita selalu paham belajar ulang misalnya bujur-bujur baunya, sembahyangnya, karena ini hari-hari lah, karena hari-hari bacaan-bacaannya belum sudah ajar Fatihah, bacaan tahiyat akhir itu rukun juga. Sekalinya babe di dalam orang at-tahiyatulnya ada at-tasihiyat. Nah, jadi perlu juga bahkan kalau sekarang banyak ibaratnya yang halus-halus TK, ibaratnya yang belajar Al-Quran lagi halus, nentuha-tuhakin harusnya bagus juga ada. Tapi jangan teman anak-anaknya
taman senja lah, supaya ada lainnya juga spesial di situ nah nini acil-acil ibu-ibuan pokoknya tua-tuaan biar belajar Iqra mulai awal. Iqra 1 mulai abata kayak benar tajwidnya tadi seadanya sudah kayak barang sama Tuhan sih. Nah ini luar biasa yang ada mulai rumah Tuhan ada karena pulang pengelatiannya ada juga karena kayak ini ibu-ibuan kita kadang-kadang lah melihat banyak amang-amang dan Tuhan kai-kai dan Tuhan di kalau latihan dan babian juga biasakan duduk di warung lawas duduk di warung Tuhan. Kenapa? Hendak beramal solid misalnya hendak membaca Al-Quran karena bisa membaca Al-Quran padahal dari hati kecil Tuhan sih itu kamu ya padahal cuma karena bisa karena belajar di masjid atau di masjid akan asa supat dan akan juga Tuhan khusus mulai Iqra 1 sampai yang lebih sama. Nah ibu-ibu misalnya pagi atau apabila bapak-bapak habis isya atau maghrib isya atur aja kayak itu. Jadi orang juga sirik nongkrong di mana-mana karena baik aku anunya mengisi masa tua aku ini mengaji mendadas karena sudah ada ada bisi kebisaan biar sedikit saja dari kebisaan membaca Al-Quran tapi ada maunya. Ya, terus lagi di dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini, di samping tadi ada perintah kewajiban sholat, ada lagi sambungannya. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa berencana bercita-cita hendak menggawi satu kebaikan misalnya adalah tuntun pulihkan ini aku hendak apa misalnya yang baik-baik dan bagus hendak infak hendak sedekah hendak baca Al-Quran hanya berniat sudah dicatat satu kebaikan. Lamunnya tadi digawi bisa menjadi 10 terus gandaan lagi daripada awal dihitung kecuali Allah yang mengetahuinya. Kemudian pula waman hamma bisayyi'atin siapapun berencana menggawi keburukan menggawi kejahatan tapi kada digawinya rencana benar aja itu kada dicatat oleh Tuhan satu kejahatan. Adil aja Tuhan. Seandainya digawinya juga sebuting aja apanya catatannya Allah Maha Adil luar biasa. Di peringatan Isra Mi'raj ini kita senantiasa berusaha memperbaiki sembahyang kita. Dan asalnya balang kambingan, katanya balang kambingan lagi ya, balang apaan ya, balang sapian ya, sapi kita aja balang ya kan. Balangnya ayo dong bila jangan ada balangnya tadi ayo ya jadi ada manfaatnya yang dibawa kulit berubah badan berubah siripnya menghidupkan bahari sirip itu S saja aja S M aja apa M maghrib aja nah wahidi bertambah saja apa dah im bisa lawan maghrib pedang syukur alhamdulillah mawajibkan itu kewajiban fardu ain luar biasa. Laki mengingatkan kepada bini iya walaupun orang itu penyembahyang bisa bukan ingat karena keasikan lawan gawe rasa sudah kan saya belum bini perlu juga mengingatkan lawan laki saling mengingatkan ini namanya mimba bitta'awun tolong menolong untuk mencari ridha Tuhan. Kadang sebaliknya nauzubillah
Pokoknya aja laki itu tuh yang pentingnya bergawi sebenarnya. Bergawi hatinya yang sebenarnya harus bilang ini ya kan harus bilang. Yang penting mustikara tubuh ada. Yang penting wardah pun lengkap. Yang penting amas kuningku ada. Bahkan nauzubillah laki nak sembahyang berapa sembahyang itu orang niatnya. Oke nanti kira di kodo jadi kodo. Awak membahas miyang lain najis ibu-ibu. Miyang lain najis. Nah, jadi saling mengingatakan. Berhimat-himat kita tadi mengumpulkan dunia, tapi tak tinggalkan sembahyang tanpa ada kauzolat rugi benar. Pundi-pundi rupiah yang kita kumpulkan tadi, apakah membayari 2 rakaat subuh yang tertinggal, 4 rakaat isya yang tertinggal. Perlu banyak sembahyang ini kita utamakan. Allah sudah luar biasa rahmatnya. Ada kawa di awal waktu karena ada haunat. Kawanya terlalu sedikit. Padahal di dalam hati ketika berkumandang azab, ya Allah dalam hati ini azab karena ya Allah. Ulun anak mau sembahyang juga cuma dalam ya Allah. Dan pada umur itu azab. Nah supaya apa? Supaya ini menurut satu pendapat bilanya tadi inya misalnya balon tagawi diambil malaikat pencabut nyawa ini sudah ditulis sembahyang. Nah karena ada azab tadi, karena haunan ya. Kemudian lamunnya babidian memang ada halangan sembahyang. Lalakian sudah balik berakal nggak halangan haid. Lalakian kan bisa haid, saudara kan bisa haid. Akhirnya meriap dikit umat. Kadang kamu beruduk percaya mau. Ada kasih lah batis gara-gara main pulsa. Ada lagi sembahyang. Kadang kamu sembahyang fardu itu bilanya ada kawan tadi berdiri bado. Bilanya ada kawan badodo ya kan bagian terus berapa pokoknya sepanjang ida itu masih berakal, balik berakal, hidup orangnya kewajiban sembahyang melekat di dirinya. Salismaan bila sembahyang lah. Ada juga sakit gigi ya. Kalau sembahyang tetap itu kewajiban. Hidup obat, itu sembahyang. Ada kawannya ibaratnya tadi bataya asalan, ada kawan ibaratnya bapak wudhu, iya bataya mau kayak bataya belajar. Itulah pentingnya majelis taklim. Cuma sebagaimana tadi apa? Anam di dalam syair, ya kan? Di situ ada tauhidnya, ada fiqihnya, ada tasawufnya. Wabil maksud tentang fardu ain bagi kita itulah kita pelajari, kita bujur-bujurkan. Nah kira-kira hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada berkat manfaatnya. Salah khilaf ulun mohon ampun dan maaf karena dengan manusia ini kadang-kadang masalah benar apakah itu ini dan lain sebagainya, dan ulun mohon minta dimaafkan. Akhir kalam, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat afiat, rezeki lancar, kabul hajat, selamat dunia